Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Halo, nama saya Ismi Habibah. Dengan NIM 11207228, saya akan mempresentasikan mengenai teknik simulasi, di mana teknik simulasi ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan pada Universitas Nusa Mandiri. Baik, akan segera saya mulai. Tujuan dari mempelajari teknik simulasi ini adalah dapat mempelajari suatu sistem dengan memanfaatkan komputer untuk meniru atau to simulate perilaku sistem tersebut. Pengantar dari materi ini adalah dalam mempelajari sistem dapat dilakukan dengan pendekatan eksperimental baik dengan menggunakan sistem aktual maupun menggunakan model dari suatu sistem. Eksperimen pada umumnya menggunakan model yang dapat dilakukan melalui pendekatan model fisik atau model matematika. Eksperimen dengan model matematika dilakukan dengan solusi analitis atau menggunakan simulasi. Model simulasi merupakan alat yang cukup fleksibel untuk memecahkan masalah. Nah, berikut bagan atau struktur dari pengantar yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah sistem, di mana sistem adalah kumpulan dari objek yang tergabung dalam suatu interaksi dan interdependensi yang teratur. Sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem diskrit dan sistem kontinu. Dalam mempelajari sistem ini, terdapat dua cara, yaitu yang pertama adalah eksperimen dengan sistem yang sebenarnya atau aktual seperti yang sudah disebutkan. Yang kedua adalah eksperimen dengan model, di mana model ini adalah penyederhanaan dari sistem yang akan dipelajari tersebut. Atau model adalah abstraksi dari sesuatu yang mewakili beberapa fenomena berbentuk objek atau aktivitas. Eksperimen dengan model ini dibagi menjadi dua, yaitu model fisik dan model matematik. Nah, model fisik ini adalah penggambaran 3 dimensi dan kesatuannya, di mana wujud dari model ini biasanya lebih kecil daripada objeknya. Model fisik dapat membantu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh sesuatu yang nyata. Kemudian model matematik. Model matematik singkatnya adalah penggambaran sistem yang nyata dengan simbol-simbol matematik. Nah, model matematik ini biasanya banyak digunakan dalam proses bisnis karena lebih kompleks, memuat rumus atau persamaan sebagai bagian dari model matematik ini. Dalam model matematik ini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah solusi analitis, yang kedua adalah simulasi yang akan saya bahas selanjutnya. Simulasi ini adalah suatu prosedur kuantitatif yang menggambarkan sebuah sistem dengan mengembangkan sebuah model dari sistem tersebut dan melakukan sederetan uji coba untuk memperkirakan perilaku sistem pada kurun waktu tertentu. Berikutnya adalah pengertian dari teknik simulasi. Merupakan proses mendesain model dari suatu sistem nyata melakukan eksperimen dengan model tersebut untuk memahami perilaku sistem dan atau mengevaluasi berbagai strategi dalam operasi dari suatu sistem. Nah, penggunaan teknik simulasi ini sebagai alternatif terakhir bila cara lain tidak dapat digunakan. Kemudian berdasarkan hasil riset di Amerika Serikat pada tahun 1971, dari 1.000 perusahaan teknik simulasi yang menggunakan teknik simulasi ini sebanyak 20%. Kemudian linear programming sebanyak 21%, inventory sebanyak 2%, dan yang lainnya gabungan dari berbagai teknik-teknik yang lain sebanyak 57%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teknik simulasi cukup banyak digunakan pada kasus analisa sistem yang nyata. Mengapa perlu simulasi? Simulasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan atau digunakan untuk mengatasi masalah jika sistem nyata sulit diamati secara langsung. Kemudian yang kedua, solusi analitik tidak bisa dikembangkan karena sistem misalnya sangat kompleks. Nah, yang ketiga, pengamatan sistem secara tidak langsung tidak dimungkinkan pada saat itu. Nah, dalam teknik simulasi itu terdapat validitas. Validitas ini memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah replicatically valid, atau data yang dibangkitkan sama dengan data yang sudah ada dari sistem yang nyata.
Yang kedua adalah predictively valid, data yang dibangkitkan diperkirakan atau sama dengan data yang diambil dari dunia nyata. Tingkatan yang ketiga adalah structurally valid, di mana model tersebut benar-benar menunjukkan pola tingkah laku sistem nyata. Model simulasi ini sebagai alat analisis tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan model simulasi. Yang pertama adalah tidak semua sistem dapat dipresentasikan dalam model matematika, sehingga model ini merupakan model alternatif. Model yang sudah dibuat dapat dipergunakan berulang untuk menganalisa tujuan. Nah, yang kedua adalah analisa dengan metode simulasi dapat dilakukan dengan input data yang bervariasi. Yang ketiga, model atau metode ini dapat mengestimasi performansi dari suatu sistem pada kondisi tertentu. Yang keempat, model ini memungkinkan untuk melakukan studi suatu sistem. Setelah memiliki kelebihan, tentunya memiliki kekurangan. Berikut beberapa kekurangan model simulasi. Satu adalah simulasi sistem hanya mengestimasi karakteristik sistem nyata berdasarkan masukan tertentu. Yang kedua, sistem model ini relatif lebih mahal dan memerlukan waktu yang cukup banyak untuk pengembangannya. Yang ketiga, kualitas dan analisis model tergantung kepada kualitas keahlian dari si pembuat model. Yang keempat adalah tidak dapat menyelesaikan masalah, hanya dapat memberikan informasi dari mana solusi dapat dicari. Beberapa contoh bidang yang dapat didekati dengan model atau metode simulasi ini sebagai alat analisis adalah satu, manufaktur, kedua adalah sistem komputer, ketiga adalah pemerintah, keempat bisnis, kelima lingkungan dan sosial. Nah, berikut ini aplikasi studi simulasi untuk beberapa bidang. Jadi, penerapan model simulasi untuk beberapa bidang. Yang pertama adalah desain dan analisa sistem manufaktur, kemudian mengetahui kebutuhan software dan hardware untuk sebuah sistem komputer, mengevaluasi sistem persenjataan baru dalam bidang militer, menentukan pengaturan dalam sistem inventory atau persediaan, mendesain sistem transportasi, mendesain sistem komunikasi, kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi sistem pelayanan dalam bidang perbankan. Yang terakhir, misalnya mengevaluasi sistem ekonomi dan finansial. Banyak sekali ya penerapan dari metode simulasi ini di berbagai bidang. Kemudian teknik simulasi ini juga memiliki karakteristik. Beberapa hal yang diperhatikan ketika memilih suatu model simulasi adalah satu, simulasi tidak dapat mengoptimasi performansi sistem, tetapi hanya menggambarkan atau memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang terjadi jika, atau biasa kita sebut what if. Nah, yang kedua, simulasi tidak memberikan pemecahan masalah, tetapi hanya menyediakan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, simulasi tidak dapat memberikan hasil yang akurat atas karakteristik sistem jika datanya tidak akurat dan modelnya tidak dinyatakan dengan jelas. Model simulasi jika ditinjau dari 3 dimensi yang berbeda itu penjelasannya adalah sebagai berikut. Model dimensi yang pertama adalah statis dinamis, digunakan untuk menggambarkan sistem yang bersifat statis maupun dinamis. Nah, model simulasi ini bersifat statis di mana keadaan suatu sistem tidak dipengaruhi oleh waktu, sedangkan untuk yang dimensi dinamis, keadaan sistem tersebut berubah dipengaruhi oleh waktu. Kemudian yang kedua adalah stochastic deterministik. Itu menggambarkan kejadian yang bersifat pasti ataupun yang bersifat tidak pasti dengan mengandung unsur-unsur probabilitas atau kemungkinan. Yang ketiga adalah continue atau discrete. Continue discrete. Nah, continue discrete ini jika suatu status sistem berubah pada waktu yang diskret, sedangkan continue jika status variabelnya sistem berubah seiring berjalannya waktu. Nah,
Studi teknik simulasi ini memiliki beberapa tahapan. Nah, berikut tahapan-tahapan menurut Lau dan Carlton 1991. Yang pertama adalah formulasi masalah, kedua adalah mengumpulkan data dan perancangan model, ketiga adalah validasi model, keempat adalah pembuatan program komputer dan verifikasi, kelima adalah uji coba program, keenam adalah validasi program, ketujuh adalah perancangan eksperimen, kedelapan adalah eksekusi program, kesembilan adalah analisa data output atau hasil simulasi, ke-10 adalah dokumentasi, presentasi, dan implementasi. Nah, teknik simulasi ini juga bisa digunakan atau bisa menggunakan simulasi komputer. Biasanya pada simulasi komputer ini menggunakan bahasa pemrograman seperti BASIC, Fortran, atau COBOL. Tetapi memerlukan pemrograman tambahan untuk menangani simulasi yang sederhana yang diperlukan seperti tabel dan kurang efisien bagi simulasi yang bertujuan khusus. Saya akan menjelaskan dua aplikasi teknik simulasi yang umumnya digunakan bahasa simulasi tujuan khusus seperti GPSS dan SIMAN. Yang pertama saya jelaskan adalah GPSS atau General Purpose Simulation System. General Purpose Simulation System ini memiliki ciri yaitu simulasi, fasilitas dan penyimpanan, deretan tunggu, yang terakhir adalah waktu. Simbol standar GPSS adalah ellipse, yaitu untuk mulai dan atau berhenti. Kemudian pilihan, decision dengan gambar belah ketupat. Yang ketiga adalah rectangle atau persegi panjang yang mewakilkan proses. Kedua, untuk aplikasi teknik simulasi adalah SIMAN atau Simulation and Analysis. Dirancang dalam kerangka pemodelan Test Driven Development atau TDD. Nah, SIMAN ini memiliki dua komponen. Komponen yang pertama adalah komponen model, menggambarkan elemen fisik sistem. Misalnya mesin, operator, gudang, alat transportasi, aliran material, dan lain-lain, serta interrelasi elemen-elemen tersebut. Komponen yang kedua adalah komponen eksperimen, merupakan rincian percobaan yang akan dilakukan terhadap model dan spesifikasinya, seperti inisialisasi, ketersediaan sumber, perhitungan statistik yang dipakai, serta panjang eksekusi simulasi. SIMAN atau Simulation Analysis ini memiliki karakteristik. Berikut karakteristik SIMAN menurut Pat Gen 1990. Yang pertama adalah memiliki beberapa fungsi khusus untuk memudahkan pemodelan sistem manufaktur. Karakteristik yang kedua adalah kompatibilitas komputer mainframe, mini komputer, mikrokomputer untuk memudahkan pengoperasian tanpa harus memodifikasi program. Ketiga, kemampuan pemodelan cara grafik, pendefinisian eksperimen, dan model yang interaktif. Keempat, sistem sinema yang menghasilkan real-time dan resolusi tinggi serta animasi grafik untuk sistem yang dimodelkan. Nah, yang terakhir, karakteristik yang kelima, struktur modular yang memungkinkan integrasi dengan alat analisis. Teknik simulasi juga dapat menggunakan simulasi animasi sebagai alatnya. Nah, simulasi animasi ini adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat apakah model yang dibentuk sudah mewakili keadaan realnya atau keadaan kenyataannya, dilakukan dengan membuat visualisasi operasi model sehingga dapat dilihat eksekusi modelnya. Keuntungan dari simulasi animasi ini yang pertama adalah menggambarkan secara langsung validasi model simulasi. Yang kedua adalah memberikan kemampuan untuk memperlihatkan kesesuaian prosedur dan pengendalian sistem nyata. Yang ketiga adalah memberikan keyakinan pengambil keputusan atas keberhasilan hasilnya. Nah, berikut presentasi, demikian presentasi dari saya.
seluruh materi ini milik Universitas Nusa Mandiri. Saya hanya mempresentasikan kembali guna memenuhi tugas mata kuliah sistem penunjang keputusan. Saya ucapkan mohon maaf untuk kekurangan pada video dan presentasi saya, serta terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.